Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang dicintakan, yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua diberikan syafaat nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak yang mewakili camat Parigi Barat sudah menyambut. Jadi kala-kala minum obat ini. Kalau minum obat 3 kali 1. Kalau saya ceramah 4 kali 1. 1 hari 4 kali berceramah. Jadi mudah-mudahan tidak habis-habis suaranya. Ya, 1 hari ini 4 kali dengan logo. Jadi intinya semuanya bergembira menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah baca Simtul Durab, kita mahalul qiyam, ya Nabi salam alaik. Ini diiringi rebana musik Islami yang memang dari zaman Nabi musik ini sudah ada. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat berkah. Amin. Yang saya hormati Bapak Sekdes Lobu Mandiri, adinda saya Denny yang sudah alhamdulillah. Denny Pak Imam ya? Pak Imam sekarang mantan Sekdes. Mantan Sekdes Pak Imam. Oh iya. Mohon maaf. Saya baru ini lagi datang. Ya, Gubernur Sekdes. Ini Imam. Iya, Imam. Nah, Imam, Pak Imam. Mohon maaf, saya baru sampai ini lagi datang sampai di di Lobu Mandiri. Langsung kepada Mama Deni, ibu-ibu Lia semua, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini luar biasa Lobu Mandiri. Ramai sekali, ya. Ini acara masjid pun dia punya paha juga. Aduh, saya sudah keliling tak apa ceramah Maulid, baru ini saya lihat paha tinggi sekali. Oh, nama tinggi. Oh, hamba. Bagaimana mau diambil di atas sana itu? Ya. Nah, luar biasa ini loh. Ya, alhamdulillah. Tadi malam di Kayu Bongko itu tiap dasar wisma karena sana besar. Tiap dasar wisma bawa 1 paha, 25 paha itu ini. Akhirnya orang waktu rampas, hampir saya dengan Pak Camat dorong rujuk. Kayu Bongko kemarin malam, masya Allah. Tapi ini unik dia. Di Kayu Bongko pede-pede begini, ini tinggi loh. Masya Allah. Ada satu tempat, tidak usah dicerita dia punya tempat. Dia bukan di masjid, di luar pakai tenda, tapi dia punya paha begitu, dipakai derek. Jadi pas mau berapa sih kesini ada derek. Kantong orang hamil, tidak bisa. Ada di pada gini, di derek dia. Jadi nanti dikasih satu-satu. Apa sebenarnya paha ini? Paha ini maksudnya kita berbulan berkah, betul. Berkah itu tidak terlihat, tapi bisa dirasa. Sama dengan ini, strum itu siapa yang lihat strum? Tidak ada orang bilang strum itu warnanya merah kah, hitam kah warnanya itu strum. Ya, apakah dia panjang, bulat kah strum? Memang dia tidak terlihat itu strum, tapi coba pegang. Kalau tidak mau terlihat, ya, berarti dirasa. Sama dengan Maulid ini, berkahnya pulang dari tempat ini ada berkah. Sama dengan beliau tadi, bayangkan dari Sekdes lanjut ke kantor camat, berkah. Tidak sempat jadi sarjana masa muda, jadi sarjana umur tua, tetapi berkah hidup. Berkah itu bisa didapat Bapak-bapak, bisa dirasakan. Maka alhamdulillah malam ini semuanya upayakan semuanya dapat. Amin. Yang makan 1 biji mudah-mudahan sehat dia. Amin. Yang makan 2 biji telur sebentar pintar orangnya. Yang makan 3 biji mudah-mudahan babisu. Karena orang lain sudah dapat, dia ambil semua. Jangan 3 biji sebentar, mau bisu lagi. 1 biji saja ya. Inilah paha Maulid Nabi Muhammad itu penting kita laksanakan.
seperti disampaikan tadi beliau, supaya kita bisa mencontoh. Jangan contoh artis. Kalau mencontoh artis salah kita. Pertama kok, ini ibu-ibu ini, tapi bukan ibu-ibu di sini. Yang orang fans siapa? Lesti Bilar, Bilar Lesti, Leslar. Dorang fans. Tapi waktu Lesti baru kawin, begitu Bilar bapuku Lesti, dorang benci lagi. Dorang jadi jengkel lagi Bilar. Dulu dorang angkat ini Bilar, oh ganteng, apa semua. Begitu dia masalah, tidak suka lagi. Maka yang bisa kita fans, yang bisa kita idolakan cuma satu di dunia ini. Jangan idolakan manusia lain, idolakanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Muhammad diidolakan, tidak kecewa, karena Nabi Muhammad manusia sempurna, tidak ada kekurangannya Nabi kita, semuanya sempurna. Karena Nabi Muhammad itu adalah ciptaan Allah yang sempurna, tidak ada cacatnya, Pak. Akhlaknya akhlak mulia, badannya luar biasa. Nabi Muhammad punya badan, basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad manusia seperti kita, tetapi beda dengan kita. Nabi Muhammad kalau dia beludak, orang tangkap ludahnya, Pak. Maka Nabi itu kalau beludak dia cari napas sunyi. Jangan sampai ada sahabat lihat dia beludak, sahabat tangkap. Begitu ditangkap ludahnya Nabi, digosok di badan, yang ada pano, hilang pano. Yang ada kulis, hilang kulis. Ludahnya Nabi. Coba ludahnya kita. Tak tambah pano. Ludahnya Nabi. Nabi kalau bekam, apa itu bekam? Obat, kasih keluar darah, pakai jarum. Dulu zaman dulu pakai jarum. Sekarang juga begitu. Keluar darah hitam, darah kotor. Nabi kalau bekam sembunyi. Sebab kejadiannya begini. Begitu Nabi habis bekam, keluar darah banyak. Nabi panggil sahabat-sahabat, kau tanam akan dulu saya punya darah ini, tanam. Ternyata ini sahabat ini, dia tidak pergi tanam itu darahnya Nabi. Dia pergi bersembunyi di suatu tempat, dia minum itu darah. Darahnya Nabi diminum. Setelah itu Nabi tanya, wahai sahabat, kau sudah tanam saya punya darah? Katanya sahabat, sudah ya Rasulullah. Nabi curiga, kau tanam di mana? Dia bilang, saya tanam di tempat yang tidak ada orang lihat dan orang tidak dapat lagi. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, engkau beserta turunanmu tidak akan pernah sakit perut, karena dalam perutmu itu ada darahku, kata Nabi. Darahnya Nabi. Jadi darah itu hukumnya apa? Itu kejadian zaman dulu. Cuma cari berkah. Jangan kita praktekkan sekarang, karena darah itu najis, perlu dijelaskan. Ada sekarang orang makan darah. Yang halal di darah itu jantungnya, hatinya. Hati itu darah, hatinya dan limpa itu boleh. Tapi begitu potong sapi, potong kambing, taruh dia punya darah, dikasih begitu bicara darah sama darah. Tidak benar, tidak. Dikasih beku baru dimakan. Jangan, Bu. Tidak boleh makan darah, haram, najis. Ya, jangan dimakan lagi. Ada di Parigi ini orang makan darah, tidak boleh. Ya, dia bilang enak itu, biar enak, tetapi tidak boleh. Innamad damu, sesungguhnya darah. Innamad damu walahmul khinzir, sesungguhnya darah, daging itu, daging pendek, daging itu semuanya tidak boleh dimakan. Maka Nabi itu, bapak-bapak, Nabi itu adalah manusia sempurna. Kita mau ikut Nabi. Siapa yang ikut Nabi, insya Allah sama-sama dengan Nabi di surga. Mau masuk surga, Bu? Mau? Adik-adik mau masuk surga? Mau surga apa telur? Sekarang di surga ada telur? Ada.
Di surga itu, adik-adik, aduh saya suka makan ayam. Suka makan ayam. Tiba-tiba muncul di mukanya kita itu ayam panggang. Begitu kita makan satu suap lain rasanya. Suap kedua lain rasanya. Suap ketiga lain rasanya. Habis kita makan itu ayam, dia punya tulang-tulang ada di situ, bakul pulang itu ayam, hidup pulang. Kokodak, kotek-kotek sudah ayam. Ayam yang dimakan tadi hidup kembali. Itu di surga. Bagaimana kenikmatan di surga itu? Akhirnya dia tanya sama saya, Ustaz, ada rokok di surga? Rokok. Supaya dia abruhan. Saya bilang ada. Di surga ada rokok, tapi di surga tidak ada api. Jadi kalau mau cari bakar rokok, pergi neraka dulu. Pergi neraka, pergi api itu rokok. Bakar rokok. Saya merokok juga. Yang kira kamu tidak usah bilang tidak merokok, kan bisa jadi merokok ada surga. Ada Marlboro. Lengkap. Nah, tapi jangan merokok di masjid. Ada sekarang orang merokok di masjid. Tidak boleh. Apalagi tidak boleh merokok di kubur. Kalau ingin kuburan, jangan merokok. Sebab di kubur itu malaikat banyak. Nanti malaikat mau kepedi turun. Ya. Begitu di kepedi malaikat mulut, langsung tabeng ke mulut. Baru dia bilang, aduh, orang kasih kanan saya, orang doti saya ini. Padahal malaikat yang putih dari mulut. Tidak boleh merokok di kubur. Apalagi masih ada orang meninggal di situ. Ini orang meninggal ada di situ. Pastor, orang mati kita merokok. Jangan makan dulu ya. Kalau habis makan, itu baru. Jadi peringatan Maulid 1. Peringatan Maulid Nabi itu kita tunjukkan supaya pulang dari tempat ini bukan cuma bawa telur, tetapi membawa hikmah. Hikmah pertama, ikuti Nabi. Yang mana diikut Nabi? Yang kecil-kecil saja. Mulai dari yang dasar-dasar. Contoh, cara makan. Makannya Nabi kita harus ukur. Nabi makan dengan tangan kanan. Jangan ada kita umat Islam makan dengan tangan kiri. Itu makan dengan setan. Kalau ada anak-anak kita sekarang makan dengan kiri, cepat suruh ganti. Tidak boleh makan dengan tangan kiri. Nabi makan mulai dari pinggir. Ini piring. Nabi ambil dari pinggir begini, Pak. Bukan kayak kita langsung tengah-tengah di ujung. Nabi makan apa yang ada di muka. Tidak boleh Pak ambil makanan yang jauh sana. Begitu kita diundang. Padahal ada di sini ikan, tapi ikan kecil, ikan lajang, ikan cakawang di muka. Tapi sana ikan batu yang jauh. Dia begini tangan, panjang tangan ke sana. Tidak boleh karena sesuai sunnah Nabi begitu. Minum kita ikut cara Nabi. Bagaimana minum ala Nabi? Nabi minum itu tidak boleh bernapas. La yanfas fil ina. Tidak boleh bernapas sementara minum. Jadi kalau minum itu ditarik napas ke dalam supaya sehat. Tidak boleh itu ini kopi atau teh panas-panas kita tiup baru minum. Penyakit dari dalam masuk ulang ke situ. Tidak boleh. Upayakan minum itu 3 kali taslis. Ini sunnahnya Nabi. Biar minum yang begini 3 kali diminum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Nah, ini urusan yang kecil-kecil. Kita tidak ikut Nabi. Apalagi urusan kencing. Nah, ini penting juga. Kencing bilang cinta Nabi. Ya Nabi salam alaika. Tapi kencing berdiri. Kalau orang Islam, ibu-ibu aman. Tidak ada ibu-ibu kencing berdiri. Laki-laki ini banyak. Mengaku cinta Nabi, kencing berdiri. Kencing berdiri padahal ada WC. Di rumah dia pipom pisang di belakang. Kencing berdiri. Tidak cebol lagi. Nabi mengatakan intazihu anil baul fa inna amat adzabal qabri minhu. Hati-hati kamu urusan kencing. Banyak orang disiksa di kubur gara-gara kencing.
tidak bacebo. Anak-anak muda zaman sekarang bukan cuma tidak bacebo, dia bakijing di tengah jalan di aspal, baru dia I love you, I love you. Nah, di aspal I love you. Nanti masuk kubur, malaikat I love you juga kamu. Betul-betul malaikat mau I love you, ya. Kalau dia cari aspal, baru dia buka sedia, dia pemerek DP nama di sini. Astagfirullahaladzim. Ini urusan kencing ini. Oh Ustaz, kenapa cuma urusan kencing? Sedangkan kencing tidak bersih, masuk kubur disiksa. Bagaimana babera tidak bersih? Yang lebih besarnya lagi, bagaimana tidak mandi junub? Habis bahalangan, habis bahaya tidak mandi junub, lebih banyak lagi dosa. Ikut Nabi yang kecil-kecil saja. Setelah meningkat yang kecil, baru yang besar-besar. Mana sunnah Nabi yang agak besar? Masuk masjid. Masuk masjid tidak boleh langsung dulu. Kita sholat dulu, namanya sholat tahiyatul masjid, sunnah. Sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, qabliyah dan ba'diyah. Kita kerjakan yang gampang-gampang saja. Jadi ketika yang gampang-gampang ini kita lakukan, insya Allah umat Islam ini menjadi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian di Lobu ini, mari jaga persatuan, mari jaga toleransi umat beragama. Nabi di Madinah itu bukan cuma orang Islam. Nabi di Madinah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, orang Kristen, hidup dengan Nabi, berdampingan dengan Nabi, tapi tidak pernah ribut. Tidak pernah Nabi panggil orang Islam, orang Kristen, sini masuk Islam. Tidak bisa, karena Nabi mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jangan saudara-saudara Kristen di sini kita mau panggil masuk Islam, jangan. Kecuali kalau orang mau sendiri. Kecuali orang yang mau masuk sama kita, jangan ditolak. Tapi jangan kita masuk rumah satu, ajak orang masuk Islam. Atau juga orang Kristen, ajak orang Islam masuk Kristen. Tidak boleh. Kenapa? Karena negara kita ini negara berketuhanan, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi mudah-mudahan kita di Lobu Mandiri ini, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan. Amin. Kita hidup berdampingan dengan agama-agama sahabat. Perlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah. Islam agama yang cinta damai. Islam ini tidak pernah mencari musuh. Tapi kalau ada musuh, haram satu langkah kita lari. Kita tidak pernah cari musuh. Tapi kalau ada musuh, haram hukumnya mundur walau satu langkah. Maka mudah-mudahan di tempat ini dengan peringatan Maulid, apalagi ini banyak telur. Kenapa telur? Kenapa tidak ditaruh di situ misalnya kedondong? Telur luarnya mulus, dalamnya enak. Begitu kita umat Islam, mukanya harus bagus, senyum, muka smile, ya, ketemu orang tabir, assalamualaikum. Tapi hatinya bagus memang. Dia sama dengan telur kita umat Islam ini. Di luar kita itu bagus, di dalam bagus. Jangan jadi umat Islam seperti kedondong. Luarnya mulus, dia punya muka glowing, skin care, badak sampai harga 300.000. Dia cet terus mukanya cet. Tapi hatinya busuk. Kalau ada umat Islam mukanya bagus, hati busuk, itu sama dengan kedondong. Ada lagi yang tidak bagus. Apa itu? Durian. Kenapa tidak ditaruh durian di atas itu? Jangan umat Islam jadi seperti durian. Dia luarnya tajam, dalamnya enak, menipu orang. Dia bilang saya ini cuma mukaku yang ganas, mukaku saja begini, tapi hatiku baik. Tidak bisa begitu. Muka harus bagus dari luar dan di dalam juga harus bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Maulid, apa yang kita lakukan?
tidak panjang-panjang ceramah. Mau habis suara. Besok lagi apa lagi? Nah, tangki saja itu. Kita umat Islam harus menjadikan Nabi sebagai idola. Caranya bagaimana? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku cinta sama Nabi kalau tidak pernah bersalawat. Baru dia tanya lagi, Ustaz, salawat apa dipakai? Salawat mati atau salawat hidup? Sudah pakai-pakai saja. Mau mati kah, mau hidup kah, salawat pingsan kah? Yang penting bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub. Panjang Ustaz. Salawat Nurul Anwar. Allahumma salli ala Nurul Anwar. Panjang. Salawat Taj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal miras, seterusnya panjang. Mana salawat yang paling pendek? Salawat yang paling pendek tapi pahalanya menyamai salawat yang panjang, itu namanya salawat Jibril. Salawat Jibril. Nah, malaikat Jibril bersalawat pakai ini. Pendek sekali. Apa bunyinya? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada sekarang yang bikin lagu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Itu salawat. Ibu baca satu hari 100 kali. Insya Allah ibu akan merasakan ketenangan dalam hati. Ibu baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ibu punya anak nakal, ambil air. Ini anak yang bisa mendengar. Pokoknya dibilang hari ini, besok dia bikin lagi. Dibilang dia nasihati hari ini, besok dia bikin lagi. Ambil air 1 gelas. Bacakan salawat. Ya Allah, dengan salawat ini mudah-mudahan saya punya anak yang noto dia. Tidak ada noto dari otak ini anak ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kalau ibu-ibu punya suami sudah tertarik sama yang di luar, bacakan salawat juga. Suami sudah pulang-pulang, ya, sudah jadi bang toib, nanti pulang 1 minggu datang, bacakan salawat. Begitu juga bapak-bapak. Kalau istri juga sudah cerewet sekali, kata-kata, bacakan salawat saja istri. Insya Allah aman. Banyak bukti, ya. Apalagi ibu-ibu Wia di sini, masya Allah. Wia logo ini the best, ya. Mudah-mudahan Wianya jalan terus, amin. Hasil lancar terus Wia, ya. Sebab ibu-ibu Wia dari zaman Abah itu, kalau Mama Deni sampai ibu orang tua itu saya lihat itu, anak-anak muda sekarang banyak. Itu Wia logo dari dulu, ya. Dari dulu mantap. Mudah-mudahan Wia semakin di depan, amin. Kerjasama dengan Nasawisma, yang jelasnya kita orang akhirat, kita umat Islam membantu pemerintah. Karena atiullah, taat sama Allah, wa atiur Rasul, taat sama Rasul, wa ulil amri minkum, taat sama pemerintah. Apapun program pemerintah, yang penting tidak bertentangan dengan agama, ayo kita bantu. Kita bantu pemerintah Kecamatan Parigi. Pasukan telur tenang. 1 menit lagi. Apa tadi malam di Kaiboko demikian, baru demikian saya Muhammad. Soal rampas. Jadi belum demikian, belum demikian. Nanti sebentar. Jadi kalau saya sudah masalah berdoa dulu. Kita berdoa, ada Pak Imam, berdoa sama-sama. Semoga hasil doa kita yang bawa telur ini, bawa paha, kasih keluar uang 200.000, Allah ganti 2 juta, amin. Muhammad, yang bawa paha mudah-mudahan Allah tambah rezekinya, amin. Yang tidak bawa paha, jangan terlalu banyak ambil sebentar. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa. Belum wassalamualaikum. Ya, mari. Kita tutup dengan doa, baru bersama-sama
hendak mencari berkah. Mari Pak.